Edududu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal Olimpiade Sains Nasional IPA untuk anak sekolah dasar yang saya ambil dari soal tes teori 1 tahun 2024 milik Badan Pengembangan Talenta Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya adalah Ical Rizky dari Edududu Official. Nah, soal yang akan kita bahas kali ini berjumlah 10 soal, di mana masing-masing soal di sini dalam bentuk soal pilihan ganda. Kita ke soal yang pertama terlebih dahulu. Nah, di sini ditampilkan sebuah diagram Venn yang terdiri dari 3 lingkaran yang saling berpotongan. Ada lingkaran P, ada lingkaran Q, dan juga lingkaran R. Nah, di sini lingkaran P itu dideskripsikan sebagai kelompok hewan avertebrata. Kemudian lingkaran Q adalah hewan yang proses pembuahannya terjadi secara eksternal, dan lingkaran R adalah kelompok hewan yang bernapas dengan insang. Nah, apabila kamu memiliki hewan-hewan berikut, yaitu belalang, kerang, ikan mas, udang, dan kucing, maka hewan tersebut harus diletakkan secara berurutan pada nomor. Nah, di sini ada beberapa opsi, yaitu opsi A, B, C, dan D dengan urutan angka yang berbeda-beda. Kita akan masuk ke pembahasan soal yang satu ini. Seperti yang sudah dijelaskan, lingkaran P adalah untuk hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang. Kemudian untuk lingkaran Q adalah hewan dengan pembuahan secara eksternal, dan lingkaran R adalah hewan yang bernapas dengan insang. Di sini kita agar lebih mudah akan menampilkan urutan dari hewan-hewan yang diminta pada soal, yaitu belalang, kerang, ikan mas, udang, dan juga kucing. Kita ke opsi yang belalang terlebih dahulu. Belalang di sini memuat salah satu sifat yang ditampilkan pada lingkaran, yaitu lingkaran P, yang merupakan lingkaran untuk hewan avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Namun, belalang tidak memuat sifat lainnya, yaitu pembuahan secara eksternal maupun bernapas dengan insang, karena belalang sendiri adalah tergolong kelompok insekta, di mana ia bernapas dengan trakea dan juga pembuahannya secara internal. Kemudian kita ke hewan berikutnya, yaitu kerang. Kerang di sini tergolong ke dalam hewan yang memiliki sifat, yaitu avertebrata, bernapas dengan insang, serta pembuahan secara eksternal maupun internal. Untuk avertebrata, tentunya kerang memenuhi sifat tersebut. Kemudian dia juga bernapas dengan insang, di mana memenuhi sifat pada lingkaran Q. Akan tetapi di sini pada pembuahan dia dapat secara eksternal maupun internal. Maka di sini kita pilih salah satu ciri, yaitu pembuahan secara eksternal, karena ia mencakup salah satu ciri yang ada di lingkaran, yaitu pembuahan secara eksternal. Nah, kemudian kita ke ikan mas. Ikan mas ini dia memiliki sifat yaitu bernapas dengan insang, serta pembuahannya secara eksternal atau di luar tubuh. Nah, bedanya apa sih hewan yang melakukan pembuahan secara internal maupun eksternal? Kalau internal, pembuahan atau bertemunya sel telur dan juga sel sperma itu terjadi di dalam tubuhnya. Sedangkan kalau eksternal, sel telur akan dikeluarkan terlebih dahulu dengan sel sperma dan pembuahan terjadi di luar tubuh. Contohnya ada pada katak, kemudian pada ikan. Itu salah satu contoh hewan yang pembuahannya secara eksternal. Kemudian kita ke hewan selanjutnya, yaitu udang. Udang di sini hampir sama seperti ikan mas, hanya saja dia adalah hewan avertebrata, bukan hewan vertebrata. Kalau ikan mas kan di sini termasuk hewan vertebrata, karena dia termasuk ke dalam kelompok Pisces. Nah, udang juga bernapas dengan insang.
Dan yang terakhir, kita ke hewan berikutnya, yaitu kucing. Kucing di sini dia merupakan hewan vertebrata, kemudian dia bernapasnya dengan paru-paru, serta pembuahannya terjadi di dalam tubuh, sehingga dia sama sekali tidak termasuk ke dalam 3 sifat yang ditampilkan pada lingkaran P, Q, maupun R. Sayang sekali, ya. Kemudian kita akan bahas satu persatu sifat dari masing-masing hewan yang ditampilkan pada soal dan mencocokkan dengan koordinat atau titik angka pada lingkaran P, Q, maupun R yang juga memiliki perpotongan antara ketiganya. Untuk belalang. Belalang ini tadi merupakan hewan yang avertebrata. Hewan yang avertebrata ditunjukkan pada lingkaran P. Nah, di sini yang termasuk ke dalam lingkaran P adalah angka 3. Nah, angka 3 tentu saja di sini kita lingkari dan kita tandai sebagai koordinat dari belalang. Kemudian kita ke hewan berikutnya, yaitu kerang. Kerang di sini tadi memiliki 3 sifat, yaitu avertebrata, bernapas dengan insang, serta pembuahan secara eksternal. Otomatis dia memuat sifat dari lingkaran P, Q, dan juga R. Maka di sini kita harus mencari titik yang berada di perpotongan ketiga lingkaran. Di sini kita cek. Titik yang berada di perpotongan kan ada angka 7, kemudian angka 4, angka 11, dan angka 1. Kalau angka 7 tentu dia berada di perpotongan P dan Q. Angka 4 di antara perpotongan Q dan R, serta angka 11 di perpotongan P dan R. Maka di sini yang berada di perpotongan antara P, Q, dan R adalah angka 1. Sehingga kerang di sini koordinatnya adalah 1. Kita lanjut ke hewan berikutnya, yaitu ikan mas. Ikan mas di sini memiliki sifat yaitu bernapas dengan insang, di mana itu adalah lingkaran R, dan juga pembuahan eksternal, di mana ini adalah sifat dari lingkaran Q. Maka kita harus cari angka yang ada di perpotongan Q dan R. Angka yang ada di perpotongan Q dan R di sini adalah angka 4. Maka kita lingkari angka 4 dan kita tandai sebagai koordinat dari ikan mas. Kita lanjut ke hewan berikutnya. Semoga tidak bosan ya. Di sini ada udang. Ada udang di balik batu. Nah, di sini udang memiliki 2 sifat, yaitu bernapas dengan insang dan dia termasuk ke dalam hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang. Bernapas dengan insang adalah lingkaran R, kemudian avertebrata adalah lingkaran P. Maka kita harus cari titik atau angka yang ada di perpotongan antara P dan juga R. Di mana di sini bisa kita lihat yang ada di perpotongan P dan R adalah angka 11. Maka angka 11 kita lingkari dan kita tandai sebagai koordinat dari udang. Dan yang terakhir di sini ada kucing. Kucing karena dia tidak memuat ketiga sifat yang ada pada 3 lingkaran, maka titik yang kita pilih harus ada di luar dari ketiga lingkaran maupun daerah perpotongannya. Maka di sini satu-satunya titik yang ada di luar lingkaran itu adalah titik 8. Maka 8 kita lingkari, kemudian kita tandai sebagai koordinat dari kucing. Nah, semua sudah kita tandai koordinatnya, maka kita tinggal mengurutkan dari hewan-hewan yang ditampilkan pada soal. Belalang tadi pada koordinat 3, kemudian kerang pada koordinat 1, ikan mas 4, kemudian udang pada koordinat 11, serta kucing pada koordinat 8. Maka urutannya adalah 3, 1, 4, 11, dan 8. Di mana ini
termuat pada salah satu opsi jawaban, yaitu pada opsi jawaban do. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Di sebuah sungai terdapat berbagai spesies yang saling berinteraksi. Berikut ada beberapa spesies utama, yaitu alga, ikan kecil, ikan besar, burung, bakteri pengurai, serta lain-lain. Nah, di mana jika terjadi peningkatan populasi ikan besar secara tiba-tiba, hal yang mungkin tidak terjadi dalam ekosistem sungai tersebut adalah, kita cermati perintah pada soal. Hal yang mungkin tidak terjadi. Ada kata tidak. Berarti di sini kita harus mencari pilihan jawaban yang salah. Kita akan bahas satu persatu opsi jawaban yang tersedia. Kita ke opsi jawaban yang A. Populasi ikan kecil mungkin akan menurun drastis karena lebih banyak ikan besar yang memangsa mereka. Ini adalah jawaban yang benar. Ya, maka penyebabnya adalah ketika populasi ikan besar meningkat, maka di sini pemangsaan terhadap ikan kecil juga tentu meningkat. Hal ini menyebabkan populasi ikan yang lebih kecil tentu akan menurun. Otomatis pilihan yang A di sini ada pilihan yang benar. Kemudian kita ke pilihan yang B. Populasi bakteri pengurai mungkin akan meningkat karena lebih banyak sisa-sisa ikan kecil mati untuk diuraikan. Jawaban ini juga merupakan jawaban yang benar. Kenapa? Karena ketika ikan-ikan kecil dimangsa oleh ikan-ikan besar, tentu ada bagian tubuhnya yang tidak termakan. Atau misalnya ikan-ikan kecil tersebut mau dimangsa oleh ikan yang besar, tapi ternyata dia keburu mati duluan. Nah, itu akan menguntungkan bagi bakteri pengurai. Mengapa? Karena semakin banyak ikan-ikan kecil yang mati dan juga sisa-sisa ikan kecil yang dimangsa, itu akan meningkatkan porsi makanan mereka tentunya. Di sini akan semakin banyak makanan bagi bakteri pengurai sehingga otomatis populasi mereka tentu juga akan meningkat. Seperti itu. Maka jawaban ini adalah jawaban yang sangat betul. Kita ke opsi jawaban yang C. Populasi alga mungkin akan meningkat karena tekanan pemangsaan dari ikan kecil berkurang. Jawaban ini juga merupakan jawaban yang benar. Mengapa? Karena di sini ikan kecil itu adalah ikan yang memangsa mikroorganisme serta alga. Mikroorganisme contohnya adalah zooplankton maupun fitoplankton. Kemudian juga alga. Nah, ketika populasinya ikan kecil ini berkurang akibat pemangsaan dari ikan-ikan yang lebih besar karena populasinya tadi meningkat, tentu yang memakan alga juga jumlahnya semakin menurun. Ya, ini otomatis akan memberikan peluang alga untuk hidup, sehingga populasinya akan semakin banyak tentunya. Kemudian kita ke pilihan yang terakhir, yaitu do. Populasi burung mungkin akan meningkat karena lebih banyak ikan besar untuk dimangsa. Kelihatannya ini adalah jawaban yang betul juga, tapi ini faktanya adalah jawaban yang salah. Nah, ini adalah jawaban yang kita cari, yaitu jawaban yang salah. Kenapa kok bisa salah? Karena kebanyakan burung pemangsa ikan itu adalah burung yang memangsa ikan-ikan kecil. Hampir tidak ada atau jarang burung yang memangsa ikan besar, kecuali ikan besarnya sudah mati. Mungkin ada yang memangsa. Contohnya, burung yang memangsa ikan itu adalah burung camar. Kemudian ada burung pelikan. Nah, itu dia didesain tubuhnya untuk bisa memangsa ikan kecil. Nah, kalau populasi ikan besar meningkat, kemudian otomatis populasi ikan kecil itu juga menurun akibat pemangsaan ikan besar, tentu makanan dari burung-burung pemangsa ikan ini akan berkurang. Otomatis kalau jumlah ikan kecil di lingkungan itu berkurang, maka dia juga akan menyebabkan jumlah dari burung pemangsa
berkurang juga. Maka pilihan D ini adalah pilihan yang tidak benar. Dan tentu pilihan yang D di sini adalah pilihan yang dicari atau dikehendaki. Sehingga jawabannya adalah D. Populasi burung mungkin akan meningkat karena lebih banyak ikan besar untuk dimangsa. Kita lanjutkan kepada soal yang berikutnya. Ika memiliki sel darah putih sebanyak 5 kali dari jumlah sel darah putih orang normal. Berikut merupakan beberapa kemungkinan yang menyebabkan hal tersebut, kecuali. Nah, di sini ada kata kecuali. Sehingga lagi-lagi yang kita cari adalah jawaban yang salah, yang tidak sesuai dengan pernyataan di soal. Kita bahas satu persatu pernyataan pada pilihan A, B, C, maupun D. Pada opsi pilihan A, tadi adalah adanya infeksi bakteri pada tubuh Ika. Nah, sel darah putih ini memiliki nama lain, yaitu leukosit, di mana fungsinya itu adalah sebagai pertahanan tubuh terhadap infeksi dan juga penyakit. Kita bahas satu persatu nanti jawabannya setelah bahasan yang ini. Nah, sel darah putih di sini ketika dia mengalami peningkatan jumlah, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama, adanya infeksi bakteri, kemudian reaksi alergi, dan juga adanya sel kanker. Nah, ketiga kemungkinan ini ada di opsi pilihan yang A, kemudian yang B, dan juga yang D. Maka, pilihan yang tidak dilingkarilah yang merupakan jawaban benar, yaitu jawaban yang C. Ika mengalami defisiensi zat besi. Nah, kenapa ini adalah jawaban yang salah? Karena defisiensi zat besi itu adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan jumlah sel darah merah, bukan sel darah putih. Kita lanjutkan kepada soal yang berikutnya. Vaksin polio merupakan jenis vaksin yang dapat diberikan melalui mulut atau secara oral, serta melalui suntikan. Namun tidak semua vaksin dapat diberikan melalui mulut atau oral. Berikut merupakan beberapa faktor yang menentukan apakah suatu vaksin dapat diberikan melalui mulut atau tidak, kecuali. Lagi-lagi kita menemukan kata kecuali. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu pilihan jawaban pada soal ini. Nah, ada beberapa faktor yang menentukan apakah suatu vaksin dapat diberikan secara oral. Yang pertama yaitu volume atau dosis vaksin, di mana ini adalah pilihan jawaban yang A. Nah, kenapa kok volume dan dosis vaksin ini sangat berpengaruh? Vaksin oral itu harus dalam volume yang bisa ditoleransi oleh sistem pencernaan. Kemudian, yang kedua adalah lokasi atau tempat serangan bakteri serta virus, di mana ini adalah pilihan jawaban yang B. Di sini bahasanya adalah jika terjadi infeksi di saluran pencernaan, maka vaksin oral tentu lebih efektif karena nanti langsung diserap oleh saluran pencernaan, di mana di sini adalah tugasnya dari usus penyerapan. Dan yang terakhir adalah kemampuan vaksin melewati saluran pencernaan, di mana ini adalah opsi jawaban yang C. Seperti yang kita tahu, di sistem pencernaan terdapat banyak sekali enzim yang bekerja untuk mencerna makanan yang kita makan. Misalnya di lambung itu bahkan ada dua enzim. Ada enzim pepsin dan juga enzim renin. Kemudian di pankreas itu ada enzim tripsin, lipase, serta amilase pankreas, dan enzim-enzim lainnya. Nah, kenapa kemampuan vaksin melewati saluran pencernaan itu penting? Karena enzim-enzim itu tadi. Vaksin harus tahan terhadap enzim serta asam lambung supaya kerjanya tetap efektif. Apabila vaksin tidak tahan terhadap reaksi yang disebabkan oleh enzim maupun asam lambung, tentunya dia akan
bekerja dengan tidak efektif atau bahkan tidak bekerja sama sekali karena terkikis oleh reaksi enzim maupun asam lambung. Seperti itu. Maka, di sini jawaban yang betul adalah jawaban yang do, yaitu laju reaksi antibodi yang diinginkan. Mengapa hal tersebut tidak merupakan faktor yang menentukan vaksin diberikan dapat secara oral? Itu karena laju reaksi antibodi yang diinginkan itu lebih berkaitan dengan efektivitas sistem imun tubuh setelah adanya vaksinasi, bukan faktor yang menentukan. Metode pemberian vaksin itu bisa secara oral ataupun melalui injeksi atau suntikan. Nah, kita ke soal berikutnya. Soleh mengunjungi neneknya ketika sedang libur sekolah. Rumah neneknya berada di sebuah desa di dataran tinggi. Soleh menyadari bahwa pohon pepaya yang ditanam di desanya memiliki buah yang sangat besar dan rasa yang manis. Kemudian, karena tahu hal tersebut, Soleh membawa bibit pohon pepaya tersebut ketika dia kembali ke rumahnya di Jakarta. Bibit pohon pepaya yang dibawa oleh Soleh itu kemudian ditanam di halaman belakang rumahnya, di mana ketika berbuah ternyata kok buahnya itu berukuran kecil dan rasanya tidak manis seperti yang ada di kampung halamannya neneknya. Nah, Soleh ingin meneliti kenapa kok bisa terjadi perbedaan kualitas buah dari kedua pohon yang ada di tempat berbeda. Maka langkah yang harus dilakukan Soleh berikutnya untuk memulai penelitian adalah, nah di sini kita akan bahas satu persatu pilihan jawaban dari soal ini. Untuk pilihan jawabannya di sini ada A, B, C, dan D. Nah, kita cermati kembali soal yang tadi ditampilkan. Di sini Soleh sudah menjelaskan bahwa dia menemukan permasalahan yang membuat ia ingin meneliti hal ini, yaitu adanya perbedaan karakteristik buah dari dua pohon yang berbeda, yaitu dari pohon yang tumbuh di kampung halaman neneknya di dataran tinggi, serta dari pohon yang ia tanam dari bibit pepaya yang dibawa dari rumah neneknya. Maka di sini Soleh telah melakukan langkah pertama untuk memulai penelitian, yaitu menentukan masalah penelitian. Nah, langkah yang dapat ia ambil selanjutnya adalah mengkaji literatur. Nah, dalam hal ini, Soleh perlu mencari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya, bisa dari jurnal, bisa dari skripsi, atau dari website-website yang terpercaya. Nah, yang perlu ia cari adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan serta kualitas buah pepaya, seperti kondisi tanah, kemudian iklim, ketinggian tempat, dan faktor lainnya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan titik-titik. Nah, di sini ada beberapa opsi pilihan jawaban, yaitu yang A, siklus hidup sel, kemudian siklus replikasi virus, yang C siklus bakteri, serta yang D siklus replikasi fungi. Kita masuk ke pembahasan soal ini. Nah, virus itu adalah salah satu materi genetik yang dia akan aktif ketika ada di dalam inangnya. Dalam hal ini bisa hewan, bisa manusia, bisa juga tumbuhan. Virus ketika dia menginfeksi sel inang itu akan berbentuk seperti ini, yaitu biasa disebut dengan bakteriofag. Bakteriofag ini sendiri bisa masuk ke dalam sel inang dengan menginfeksi menggunakan bagian darinya, yaitu jarum penusuk. Selain itu, terdapat pula struktur lainnya, yaitu kapsid, kemudian DNA, leher, selubung ekor, kemudian serabut ekor, papan dasar, dan lain-lain. Nah, di sini virus punya dua macam daur hidup, yaitu siklus litik dan juga siklus lisogenik. Perbedaannya adalah pada siklus litik, ketika virus menginfeksi sel inang, dia akan berkembang biak dan pada saat virus yang berkembang biak tadi telah terbentuk sempurna,
ia akan keluar dari sel dengan cara merusak sel tersebut, sehingga sel mengalami yang namanya lisis atau pecah. Sementara pada siklus lisogenik, virus akan mengikuti perbanyakan sel tanpa merusak sel tersebut. Dan pada suatu waktu, dia akan kembali lagi ke siklus litik, di mana dia akan merusak sel inang dan akan keluar dalam bentuk virus yang sudah berlipat ganda. Seperti itu. Nah, pada gambar ini, itu yang ditampilkan adalah siklus hidup virus yang kita sebut sebagai daur litik atau siklus litik. Pilihan jawaban yang betul pada soal ini adalah yang B, yaitu siklus replikasi virus. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, akhirnya kita sampai di soal kunci determinasi. Kunci determinasi adalah kunci yang memuat ciri dari makhluk hidup, di mana fungsinya adalah untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan cirinya, serta mengklasifikasikannya berdasarkan ciri yang ditampilkan pada kunci determinasi. Nah, pada soal ini ditampilkan beberapa atau banyak ciri dari makhluk hidup. Nah, di mana di sini yang diminta pada soal adalah urutan kunci determinasi untuk hewan polinator adalah, kita akan masuk ke pembahasan soal berikut ini. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud hewan polinator? Ada yang tahu? Ya, hewan polinator di sini adalah hewan yang berperan dalam proses penyerbukan tanaman. Penyerbukan sendiri adalah proses bertemunya serbuk sari dan kepala putih. Nah, hewan polinator contohnya adalah lebah, kemudian kupu-kupu, serta lalat. Nah, di sini kita cermati hewan yang sekiranya adalah hewan polinator yang ada pada tabel kunci determinasi. Kita lihat di kelompok hewan pertama. Di sini ada Arachnida. Arachnida di sini adalah hewan berkaki 8, di mana contohnya adalah laba-laba. Kemudian ada kalajengking. Kemudian ada tarantula dan lain-lain. Mereka memiliki 8 pasang kaki. Kemudian kita ke pilihan selanjutnya. Di sini ada lebah. Nah, lebah ini tadi seperti yang sudah saya tampilkan, dia merupakan salah satu hewan polinator. Maka di sini kita tandai terlebih dahulu. Kemudian kita ke hewan selanjutnya, yaitu nyamuk. Nah, di sini nyamuk sudah jelas bukan merupakan hewan polinator. Begitupun dengan cacing tanah dan cacing pipih. Kita lanjut ke platypus. Nah, platypus di sini itu adalah salah satu mamalia, di mana dia memiliki ciri khusus yang unik, yaitu memiliki paruh serta kaki seperti bebek di sini ya. Tapi di sini dia bukan merupakan kelompok Aves, melainkan kelompok mamalia. Nah, terkait dengan hewan ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Kemudian di sini sudah jelas platypus bukan merupakan hewan polinator, begitupun dengan ikan maupun burung. Nah, kemudian di sini kita sudah memilih satu hewan polinator pada tabel kunci determinasi, yaitu lebah. Kita cermati dari ciri nomor 1. Di sini ada 1A dan juga 1B. 1A. Di sini tertera keterangan yaitu tidak memiliki tulang belakang. Nah, lebah itu termasuk ke dalam kelompok insekta. Insekta termasuk ke dalam kelompok hewan avertebrata atau hewan tidak memiliki tulang belakang. Sehingga ciri pada 1A adalah benar. Kemudian 1B di sini kita lewati karena bukan merupakan ciri dari lebah, yaitu memiliki tulang belakang, ya. Di sini yang lurus dengan ciri 1A adalah tulisan lihat nomor 2. Maka kita langsung melihat ciri yang ada di nomor 2. Pada pilihan 2A, di sini tertera ciri yaitu memiliki rangka luar. Lebah di sini termasuk dalam hewan insekta. Insekta adalah hewan yang memiliki exoskeleton atau rangka luar, sehingga
Di sini jawaban atau kunci pada 2A adalah benar. Oh ya, tadi saya lupa menandai pada pilihan yang 1A. Maka di sini saya tandai dengan garis berbentuk persegi. Kemudian pada opsi yang 2A di sini adalah opsi yang benar. Maka opsi 2B kita lewati. Sehingga di sini kita pilih opsi yang lurus dengan 2A, yaitu lihat nomor 3. Kita langsung ke nomor 3. Di sini ada dua pilihan lagi, yaitu memiliki kaki kelipatan 6 dan memiliki kaki kelipatan 8. Memiliki kaki kelipatan 8 itu adalah ciri dari arachnida, di mana tadi adalah kelompoknya laba-laba, kemudian tarantula, serta kalajengking. Nah, maka ciri yang berkaitan dengan lebah adalah ciri yang ada pada 3A, yaitu memiliki kaki kelipatan 6. Di sini bisa kita lihat pada contoh gambar lebah, kakinya ada 6, yaitu kaki depannya ada 2, yang di tengah ada 2, dan yang di belakang juga ada 2. Seperti itu. Maka dia memiliki kaki kelipatan 6. Kita centang. Kemudian yang lurus dengan 3A di sini adalah lihat nomor 4. Maka kita langsung ke ciri yang nomor 4. Ada 4A dan juga 4B. 4A, memiliki sayap dan sengat. Sudah jelas ini adalah ciri dari lebah. Dia punya sayap, dia juga punya sengat. Maka kita tandai di sini 4A serta lebah. Maka di sini opsi yang sudah kita tandai ada opsi 1A, 2A, 3A, dan 4A. Di mana ini adalah opsi yang terletak pada pilihan C. Sehingga jawabannya adalah C. 1A, 2A, 3A, dan 4A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, tadi kita belajar dengan tabel kunci determinasi. Di sini kita akan menemui soal yang berbentuk bagan kekerabatan. Di sini ada tabel-tabel silsilah dari filum Animalia. Nah, di sini di Animalia itu ada dua kelompok, yaitu ada kelompok vertebrata dan kelompok avertebrata. Di mana di sini soalnya adalah dengan memperhatikan tabel kunci determinasi di atas atau pada soal sebelumnya, urutan jawaban dari 1 sampai 5 pada bagan kekerabatan di bawah ini adalah, nah di sini pada bagan kekerabatan ada beberapa kotak kosong yang diisi oleh kode angka, ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka pilihan jawaban yang benar adalah, kita akan bahas di sini. Kita mulai dari kelompok vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Di mana di sini hewan yang bertulang belakang itu terdiri dari Pisces atau kelompok ikan, kemudian amfibi, katak dan salamander itu salah satu anggotanya. Kemudian ada aves atau burung, ada reptil, hewan melata, serta mamalia atau hewan menyusui. Nah, di sini pada opsi sebelahnya yaitu ikan termasuk kelompok hewan bertulang belakang, yaitu kelompok Pisces, maka kita berikan tanda centang di sini. Kemudian platypus juga termasuk kelompok hewan bertulang belakang karena dia termasuk ke dalam kelompok mamalia. Maka yang nomor 1 di sini kita perhatikan langsung di opsi A, B, C, dan D. Kira-kira hewan yang termasuk dalam angka nomor 1 atau anggota dari vertebrata adalah, kalau pilihan A dan C di sini adalah arachnida. Jelas arachnida bukan anggota dari vertebrata karena dia termasuk ke dalam hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang. Maka kita cek pilihan yang B dan juga C. Di sini pilihan B dan juga C sama-sama dimulai dari burung. Ya, burung seperti yang kita lihat di kelompok hewan bertulang belakang merupakan kelompok dari vertebrata, yaitu aves. Maka kita centang di sini. Kita centang, kita beri tanda di nomor 1 di sini adalah burung. Kemudian kita ke avertebrata. Avertebrata. Oh ya, sebelum kita ke avertebrata, kita tandai dulu di
opsi B dan juga opsi do, karena sama-sama dimulai dengan burung. Kemudian kita ke hewan yang ada di setelahnya burung. Di sini ada sama-sama cacing tanah di opsi B dan opsi do. Cacing tanah di sini masuk ke dalam kelompok Avertebrata yang otomatis mengisi angka nomor 2. Avertebrata sendiri adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Makanya ketika kamu mengambil cacing tanah untuk misalnya untuk umpan mancing atau untuk dibuat mainan, hewannya itu lunak sekali. Seperti tidak ada tulangnya karena memang dia tidak memiliki tulang. Maka di sini kita tandai cacing pipih termasuk hewan tidak bertulang belakang, kemudian hewan berexoskeleton juga termasuk hewan yang tidak bertulang belakang. Otomatis cacing tanah masuk di opsi yang benar pada kelompok Avertebrata. Kita tandai, di sini juga kita kasih tulisan cacing tanah di nomor 2. Kemudian kita ke percabangan yang ada kode 3 dan 4 pada hewan berexoskeleton. 3 kita lewati dulu karena tidak ada cabangnya. Kita fokus ke yang opsi keempat. Di situ ada cabang ke angka 5 dan juga nyamuk. Nah, kita cek pada opsi A, B, C, dan juga D. Terutama opsi B dan D. Di sini ada setelah cacing tanah itu di opsi B adalah Insecta. Sementara di opsi D adalah Arachnida. Kita ke Arachnida dulu. Kira-kira nyamuk termasuk hewan arachnida atau bukan? Ya, betul sekali. Nyamuk adalah hewan yang tidak termasuk arachnida karena dia tidak memiliki 8 kaki. Maka dia termasuk hewan yang tergolong ya, betul sekali, Insecta. Maka di sini otomatis yang nomor 3 adalah Arachnida karena di urutan setelah cacing tanah ada Insecta dan Arachnida. Otomatis nomor 4 adalah Insecta, nomor 3 adalah Arachnida. Maka kita tandai pada opsi yang do, Arachnida serta Insecta. Dan yang nomor 5 di sini adalah lebah. Otomatis jawaban yang betul adalah jawaban yang do. Kita langsung ke soal berikutnya. Pernyataan yang tidak tepat dengan jaringan dan organ pada tumbuhan adalah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu A, B, C, dan D. Kita bedah satu persatu pilihan yang ada di soal. Kita ke pilihan yang A. Tumbuhan hidrofit umumnya memiliki stomata yang lebih banyak dibandingkan tumbuhan lain untuk ukuran luas permukaan daun yang sama. Tumbuhan hidrofit itu apa sih sebetulnya? Jadi tumbuhan hidrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di air. Contohnya di sini seperti yang ada di gambar, yaitu eceng gondok. Kemudian jawaban untuk yang A di sini adalah benar karena tumbuhan hidrofit sendiri itu memiliki adaptasi atau modifikasi tubuh, yaitu dia akan memiliki banyak stomata untuk memperbanyak penguapan yang ada dalam dirinya atau pada bagian daun, sehingga ini akan mengatur keseimbangan air karena di sini mereka kan hidup di air, sehingga perlu melakukan penyeimbangan dengan memperkaya penguapan dengan banyaknya stomata pada bagian daunnya. Nah, ini adalah otomatis jawaban benar. Kemudian kita ke opsi yang B. Tumbuhan xerophyt memiliki luas permukaan akar yang jauh lebih besar dibandingkan tumbuhan hygrofit untuk ukuran luas wilayah yang sama. Nah, lagi-lagi kita bedah. Apa sih tumbuhan xerophyt itu? Jadi tumbuhan xerophyt adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya di gurun pasir atau di daerah lainnya yang jarang terdapat hujan. Tumbuhan xerophyt di sini memiliki adaptasi. Salah satunya adalah memiliki akar yang luas untuk menyerap air lebih banyak dibandingkan tumbuhan hygrofit. Nah, hygrofit akan kita bahas setelah ini. Selain itu, selain memiliki akar yang luas untuk menyerap air,
Di sini tumbuhan xerophyt juga memiliki modifikasi lain, yaitu pada bagian daun. Daun pada tumbuhan xerophyt di sini termodifikasi bentuknya menjadi duri. Kenapa? Karena dengan mengubah bentuknya menjadi duri, tumbuhan xerophyt akan mengurangi penguapan, sehingga cadangan air yang mereka serap itu akan tetap terjaga, sehingga mereka dapat bertahan hidup di lingkungan yang kering dan minim air. Nah, kita ke tumbuhan hygrofit. Tumbuhan hygrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab, seperti contoh yang saya lampirkan di video ini, yaitu tumbuhan paku. Atau biasanya kalau di sungai itu ada tumbuhan pakis yang biasa dimasak. Mungkin di sini ada yang pernah makan pakis, bisa komentar di bawah. Otomatis untuk pilihan jawaban B ini adalah jawaban yang benar. Kita ke opsi yang C. Oh, yang D dulu di sini. Untuk opsi D, di sini beberapa tumbuhan itu memodifikasi epidermisnya menjadi duri sebagai bentuk pertahanan terhadap hewan herbivora. Nah, di sini centangnya tadi sudah keluar duluan ternyata. Maka di sini adalah jawaban yang benar. Selain tumbuhan xerophyt, tumbuhan yang lain itu juga ada yang memodifikasi bagian tubuhnya menjadi bentuk duri, misalnya pada bagian epidermisnya. Contoh di sini pada tumbuhan, yaitu ada di tumbuhan kaktus, kemudian di mawar. Nah, mawar memang indah, tapi dia juga berduri. Kenapa? Untuk menghindari pemangsaan dari hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan, seperti itu. Kita ke opsi yang terakhir, yaitu opsi C. Kentang adalah umbi yang berasal dari modifikasi akar untuk menyimpan cadangan makanan. Kelihatannya ini adalah jawaban yang make sense atau yang betul. Karena kentang itu adalah umbi. Umbi kebanyakan adalah modifikasi dari akar. Akan tetapi, jawaban ini dengan sangat menyesal saya nyatakan adalah jawaban yang salah. Kenapa? Karena kentang itu adalah modifikasi dari umbi batang, bukan umbi akar. Nah, di sini batang dari kentang itu mengalami modifikasi. Kenapa? Karena untuk menyimpan cadangan makanan, sama seperti umbi akar. Umbi akar juga fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh yang umbi akar itu adalah pada singkong dan juga pada wortel. Jadi kalau kentang itu kalian kira adalah modifikasi akar atau umbi akar, itu salah besar. Dia adalah umbi batang. Seperti itu. Maka ini adalah jawaban yang salah. Nah, karena yang di sini yang dicari adalah yang tidak tepat, maka jawabannya adalah jawaban yang salah, yaitu opsi C. Kita langsung ke soal berikutnya. Jempol dulu. Oke, kita ke soal berikutnya. Di sini ada penampang dari akar tumbuhan, penampang melintang dari akar tumbuhan dikotil. Masih ingat kemarin tumbuhan dikotil adalah tumbuhan apa? Berkeping satu, yakin? Ya, jadi dikotil adalah tumbuhan berkeping dua. Nah, di sini ada penampang melintang dari akar dikotil. Jadi akar dikotil itu diiris secara melintang kemudian diamati menggunakan mikroskop. Ya. Di sini jaringan silem, parenchyma cortex, phloem, serta modifikasi epidermis secara berurutan ditunjukkan oleh nomor. Nah, sebelum menjawab, kita akan bedah satu persatu bagian yang ditunjuk oleh angka-angka yang ada di soal. Bagian nomor 1, strukturnya seperti huruf X, dan dia ada di dalam bagian pembuluh dari tumbuhan. Di sini adalah silem, atau nama lainnya adalah pembuluh kayu. Silem fungsinya adalah untuk mengangkut air dan zat hara. Ingat-ingat, nama lainnya silem adalah pembuluh kayu. Jadi kalau ada di soal pembuluh kayu ditunjukkan oleh bagian, nah nanti kalian tinggal menyesuaikan kira-kira silemnya itu ada di sebelah mana. Kemudian yang kedua itu adalah endodermis. Endodermis itu adalah lapisan terluar dari lingkaran dalam. Nah, di sini kan bisa dilihat nomor 2 menunjuk lapisan terluar dari lingkaran yang ada di dalam.
itu adalah endodermis. Kemudian bagian yang nomor 3 yang ada di dekat silem itu adalah floem atau pembuluh tapis. Berbeda dengan silem, fungsinya floem adalah untuk mengangkut hasil fotosintesis. Ya, jadi dia mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Berbeda dengan silem, silem mengangkut air dan juga zat hara yang sudah diserap oleh akar ke arah daun utamanya. Kemudian di sini ada bagian yang nomor 4 yang ada di dalam lingkaran, yang ada di luarnya silem dan floem. Ini adalah bagian yang namanya pericycle. Serta bagian yang ada di nomor 5 yang ada di luar lingkaran kecil tapi ada di dalam lingkaran besar itu adalah jaringan parenchyma cortex, ya, yang bentuknya seperti batu-batu yang ditumpuk. Nah, itu adalah bagian yang namanya parenchyma cortex. Kemudian di nomor 6, di sini menunjukkan bagian kulit terluar dari penampang akar ini. Ini namanya tentu saja adalah epidermis. Diingat-ingat bedanya epidermis dan endodermis adalah posisinya. Kalau endo dia di dalam, kalau epi dia di tepi atau di luar. Kemudian yang terakhir di nomor 7 di sini adalah rambut akar atau yang merupakan modifikasi dari epidermis. Nah, di sini sudah jelas kita urutkan. Jaringan silem ditunjuk oleh nomor 1, kemudian parenchyma cortex ditunjuk oleh nomor 5, kemudian floem ditunjuk oleh nomor 3, dan modifikasi epidermis ditunjuk oleh nomor 7. Maka di sini yang opsi sesuai dengan urutan tersebut adalah opsi B. 1, 5, 3, dan 7. Untuk pembahasan video kali ini saya cukupkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar dan juga berikan like dan juga jangan lupa subscribe. Terima kasih.